Film dokumenter ini membawa kita menelusuri jejak waktu ke awal abad ke-20 melalui rekaman kolonial Belanda yang diambil antara tahun 1919 hingga 1931. Gambar-gambar langka ini merekam denyut kehidupan kota Makassar dan wilayah sekitarnya pada masa Hindia Belanda, mulai dari Fort Rotterdam sebagai pusat kekuasaan kolonial, kawasan pantai yang menjadi urat nadi aktivitas maritim, hingga kawasan pecinan yang mencerminkan dinamika perdagangan dan kehidupan sosial kota pelabuhan. Dokumenter ini juga menyoroti situs-situs bersejarah yang syarat makna, seperti Makam Syekh Yusuf dan Makam Arung Palaka, yang kini berada di wilayah Kabupaten Goa, sekitar 5 km dari pusat kota Makassar. Melalui rekaman ini, kita diajak melihat Makassar bukan sekadar sebagai latar kolonial, melainkan sebagai ruang hidup yang menyimpan sejarah, budaya, dan perjalanan panjang peradaban Sulawesi Selatan. Awal mula kota Makassar dapat ditelusuri dari keberadaan sebuah bandar dan permukiman di muara Sungai Talo pada penghujung abad ke-15. Di kawasan ini berdiri pelabuhan niaga kecil yang menurut sumber-sumber Portugis berada di bawah kekuasaan Kerajaan Siang yang berpusat di wilayah Pangkajene Kepulauan. Perubahan besar dalam tatanan perdagangan internasional terjadi setelah Malaka ditaklukkan Portugis pada tahun 1511, disusul melemahnya pelabuhan-pelabuhan di Jawa Utara. Kondisi ini membuka peluang bagi pelabuhan-pelabuhan alternatif di kawasan Timur Nusantara, termasuk Makassar, untuk berkembang sebagai pusat perdagangan regional dan internasional. Memasuki pertengahan abad ke-16, Kerajaan Talo bersatu dengan Kerajaan Goa. Persatuan ini menjadi titik awal lepasnya Goa Talo dari pengaruh Kerajaan Siang, sekaligus mendorong ekspansi wilayah dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Seiring meningkatnya aktivitas pertanian di wilayah hulu Sungai Talo, pendangkalan sungai pun terjadi. Akibatnya, pelabuhan dipindahkan ke muara Sungai Jeneberang. Di kawasan muara Sungai Jeneberang inilah para bangsawan Goa Talo membangun pusat kekuasaan dan mendirikan Benteng Somba Opu, yang kemudian berkembang menjadi inti wilayah kota Makassar. Pada masa pemerintahan Raja Goa ke-16, didirikan pula Benteng Jumpandang sebagai bagian dari sistem pertahanan kerajaan. Sebagai bandar niaga utama, Makassar menjadikan beras sebagai komoditas ekspor unggulan. Beras ini diperdagangkan dengan rempah-rempah dari Maluku serta barang-barang manufaktur dari Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Catatan saudagar Portugis dan lontara setempat menunjukkan peran penting saudagar Melayu dalam aktivitas perdagangan, terutama dalam pertukaran hasil pertanian dengan barang impor. Dengan menguasai wilayah-wilayah agraris di sekitarnya, Makassar berhasil menarik para saudagar dari berbagai daerah untuk menetap, sehingga kegiatan perdagangan semakin terpusat di bandar ini. Hubungan Makassar dengan dunia Islam diawali oleh kedatangan Abdul Makmur Khatib Tunggal atau Datuk Ribandang dari Minangkabau pada September 1605. Beliau mengislamkan Raja Goa ke-14, I Mangarangi Deng Manrabia, yang kemudian bergelar Sultan Alauddin, serta Raja Talo, I Malengkaang Deng Manyonri Karaeng Katangka. Pada 9 November 1607, bertepatan dengan hari Jumat, dilaksanakan salat Jumat pertama di Masjid Talo dan Masjid Mangalekana di Somba Opu, yang menandai resmi masuknya Islam sebagai agama Kerajaan Goa Talo. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Makassar sejak tahun 2000. Hingga pertengahan abad ke-17, Makassar terus memperluas pengaruhnya ke berbagai wilayah Indonesia Timur, seperti Selayar, Buton, Bima, Banggai, dan Gorontalo, serta menjalin perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Maluku. Dalam konteks internasional, Sultan Makassar membangun hubungan dagang dan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam seperti Banten dan Aceh, Golconda di India,
serta Kekaisaran Ottoman. Bahkan setelah Malaka jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641, banyak pedagang Portugis memilih menetap di Makassar. Dalam kurun waktu kurang dari 1 abad, Makassar tumbuh menjadi salah satu kota niaga terkemuka di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 jiwa, menjadikannya salah satu dari 20 kota terbesar di dunia pada masanya. Sebagai perbandingan, Amsterdam pada periode yang sama hanya dihuni sekitar 60.000 penduduk. Pada masa kejayaannya, Makassar berkembang sebagai kota kosmopolitan dan pusat ilmu pengetahuan dengan koleksi buku, peta, dan instrumen ilmiah modern yang bahkan langka di Eropa. Namun ambisi ekspansi wilayah dan persaingan dagang dengan VOC memicu Perang Makassar yang berlangsung selama 3 tahun. Kekalahan Kesultanan Goa berujung pada penandatanganan Perjanjian Bungaya pada tahun 1667. Dalam perjanjian ini, benteng Ujung Pandang diserahkan kepada Belanda dan kemudian dibangun kembali secara menyeluruh atas prakarsa Laksamana Cornelis Spilman. Benteng tersebut dijadikan pusat kekuasaan kolonial Belanda di Sulawesi dan diberi nama Fort Rotterdam. Puncak kehancuran terjadi pada tahun 1669 ketika benteng Somba Opu dan kota Makassar dihancurkan oleh pasukan VOC dan sekutunya. Pasca kekalahan tersebut, Makassar berada di bawah kekuasaan VOC. Pelabuhan ditutup bagi pedagang asing, aktivitas pelayaran dibatasi, dan banyak saudagar hijrah ke pelabuhan lain. Penduduk yang tersisa membangun permukiman baru di sekitar Fort Rotterdam, yang pada tahun 1673 ditata ulang oleh VOC dengan nama Kota Vlaardingen. Selama masa VOC, Makassar mengalami kemunduran dan hanya berfungsi sebagai pos pengamanan jalur perdagangan rempah-rempah. Kebangkitan Makassar dimulai kembali pada pertengahan abad ke-18 ketika pelabuhan dibuka bagi pedagang Tiongkok. Perdagangan komoditas seperti teripang, sisik penyu, sarang burung, dan kayu cendana kembali menggerakkan roda ekonomi. Aktivitas maritim meningkat, bahkan nelayan Sulawesi secara rutin berlayar hingga Australia Utara. Setelah VOC bangkrut dan digantikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, Makassar ditetapkan sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1846 yang mendorong pertumbuhan perdagangan dan penduduk. Memasuki abad ke-20, Makassar berkembang menjadi pusat pemerintahan kolonial Indonesia Timur. Pada dekade 1920-an, Makassar menjadi kota besar kedua di luar Jawa dengan kehidupan sosial yang dinamis dan kosmopolitan. Namun Perang Dunia Kedua, kemerdekaan Indonesia, serta arus migrasi besar-besaran kemudian mengubah wajah kota ini. Pada tahun 1971, nama Makassar diubah menjadi Ujung Pandang sebelum akhirnya dikembalikan menjadi Kota Makassar pada 13 Oktober 1999 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999. Seiring perubahan pemerintahan, daerah dan perluasan wilayah ke arah laut, luas Kota Makassar kini mencapai sekitar 27.577 hektar, mencakup wilayah daratan dan perairan. Rekaman yang baru saja kita saksikan bukan sekadar gambar bergerak dari masa lalu. Ia adalah jendela waktu yang memperlihatkan wajah Makassar sebagaimana adanya 100 tahun silam. Di balik bingkai arsip kolonial ini, tersimpan denyut kehidupan sebuah kota pelabuhan. Langkah kaki manusia biasa, layar perahu yang mengembang di laut, jalan-jalan yang pernah menjadi saksi perjumpaan budaya, perdagangan, dan sejarah panjang Sulawesi Selatan. Makassar bukan hanya latar kekuasaan kolonial, melainkan ruang hidup yang telah lebih dahulu tumbuh sebagai kota kosmopolitan, tempat berbagai bangsa, bahasa,
dan keyakinan saling bertemu dan membentuk peradaban. Hari ini, wajah kota itu mungkin telah berubah, namun jejaknya tetap hidup. Dalam benteng tua, makam para tokoh, garis pantai, dan ingatan kolektif masyarakatnya. Arsip ini mengingatkan kita bahwa masa kini tidak berdiri sendiri. Ia lahir dari perjalanan panjang, dari waktu-waktu yang pernah ada, dan dari manusia-manusia yang pernah melaluinya. Selama kita mau melihat, memahami, dan merawat ingatan ini, sejarah Makassar akan terus bernapas, dari masa lalu ke hari ini dan ke masa depan.